Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Muslim, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, kelompok A, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sosiologi dengan dosen pembimbing Ibu Mawaddah Esos MAP. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Masalah Sosial dan Manfaat Sosiologi. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Yunda Nafara dengan NIM 226320110045. Berikutnya, ada Wahyu Mulyawan dengan NIM 226320110042. Lalu berikutnya ada Muhammad Sejahtera dengan NIM 226320110027. Kemudian berikutnya ada Widya Mardatillah dengan NIM 226320110043. Lalu selanjutnya ada Nada Najwa dengan NIM 226320110030. Selanjutnya ada Yasinta Putri dengan NIM 226320110044. Kemudian selanjutnya ada Salsabila dengan NIM 226320110039. Berikutnya ada Asmaul Husna dengan NIM 226320110005. Dan yang terakhir ada Muhammad Reza dengan NIM 226320110026. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Masalah Sosial dan Manfaat Sosiologi. Hello everyone, Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan. Namun, apakah dengan perbedaan tersebut dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa? Kenyataannya tidak, kawan-kawan, karena pada masa sekarang ini banyak timbulnya permasalahan sosial. Masalah sosial tersebut timbul karena adanya perbedaan yang mencolok antara si A dan si B, antar individu dengan kelompok. Oleh karena itu, kami dari kelompok A ingin menjelaskan tentang masalah-masalah sosial beserta solusi. Masalah sosial, apa sih itu masalah sosial? Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat interaksi antar individu dengan kelompok, bahkan antar kelompok dengan kelompok. Masalah sosial timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antar budaya-budaya dalam masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat itu tersendiri. Oke. Nah, kami akan menjelaskan bentuk dan contoh masalah sosial dan juga kasus-kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu tentang pengangguran. Pengangguran di Indonesia juga termasuk ke dalam masalah sosial yang sangat besar di Indonesia. Pengangguran terjadi karena beberapa faktor, yaitu salah satunya faktor persaingan dari sumber daya manusia. Persaingan ini terjadi dalam hal mencari lapangan pekerjaan baru. Banyak orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup akan kalah dengan orang yang berpendidikan tinggi. Dan banyak para pencari kerja yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu syarat utama dalam membuka lowongan pekerjaan. Hal tersebutlah yang menjadikan pengangguran sebagai masalah sosial di Indonesia. Sama dengan kemiskinan, pengangguran juga terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun bukti nyata dari tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dengan diterbitkannya Bursa Kerja Pemkot Surabaya sediakan 1.000 lebih lowongan untuk tekan pengangguran. Hal ini juga dapat dijadikan menjadi salah satu solusi dalam menekankan tingkat pengangguran di Indonesia. Masalah sosial yang kedua adalah kriminalitas. Apa yang dimaksud dengan kriminalitas? Kriminalitas adalah suatu tindakan kejahatan yang melanggar hukum, norma, ataupun undang-undang yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan jiwa ataupun nyawanya seseorang. Apa saja contoh daripada kriminalitas tersebut? Contoh daripada kriminalitas tersebut seperti pencurian, perampokan, penjamretan, bahkan terjadi pembunuhan.
Nah, apa saja penyebab daripada kriminalitas tersebut? Penyebab daripada kriminalitas tersebut ialah persaingan, pertentangan ataupun perbedaan ideologi politik. Baik, saya akan membahas masalah-masalah sosial yang yaitu pelanggaran norma-norma di masyarakat. Adapun di saat ada yang melanggar norma-norma di masyarakat, maka akan mendapatkan sanksi atau akibat di masyarakat maupun hukum yang berlaku. Adapun beberapa akibat yang didapatkannya seperti dicelah oleh masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat, bahkan di hukuman penjara maupun kena denda. Adapun contoh kasusnya seperti prostitusi, degradasi anak-anak, bahkan homoseksual dan lain sebagainya. Baik, saya akan membahas masalah kasus yang keempat, yaitu kesenjangan hukum. Hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Kesenjangan hukum adalah permasalahan sosial yang sangat terpampang di Indonesia. Hukum yang seharusnya memberikan keadilan kepada masyarakat justru tidak membela rakyat kecil. Seperti yang kita ketahui, yaitu Indonesia merupakan negara hukum. Saya mengambil contoh kasus dari yang ini, yaitu seorang remaja yang mencuri sepasang sendal yang harganya tidak mencapai 50.000, ia dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan pejabat yang korupsi, yang memakan uang rakyat, yang merugikan negara, ia dihukum dengan 10 penjara. Nah, kita tahu bukan bahwa di Indonesia ini keadilan ini sangat tidak ada. Baik, saya akan membahas masalah sosial yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah sosial yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Bukan hal yang bisa ditutupi bahwa angka kemiskinan masih besar di Indonesia. Bahkan dari tahun ke tahun kemiskinan selalu terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang kerugian, banyak sekali yang dirugikan dari kemiskinan ini. Orang yang masuk dalam kategori kemiskinan ini, ia akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudut pandang negara kemiskinan ini disebut sebagai beban negara Indonesia, dan ini contohnya. Masalah sosial berikutnya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan segala perbuatan yang melanggar aturan di dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja memiliki beberapa faktor seperti pengaruh teman sebaya, kemudian tempat dan lingkungan ia berinteraksi setiap harinya, dan juga pengaruh dalam dirinya tersebut. Nah teman-teman, berikut beberapa contoh dari kenakalan remaja seperti bolos sekolah, balap liar, dan juga seks bebas. Adapun manfaat sosiologi dalam masalah sosial. Manfaatnya adalah sebagai fungsi dalam pemecahan masalah sosial. Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial adalah untuk bisa kita mempelajari interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian mempelajari konflik sosial dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, sosiologi berperan penting dalam upaya pemecahan masalah-masalah tersebut, bahkan sebagai wadah meneliti dan menganalisis permasalahan. Sekian presentasi kami pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.